cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jumlah biaya yang dimaksud dari definisi di atas bergantung pada tujuan manajerial yang hendak dipenuhi. Setelah biaya-biaya ditentukan, kemudian biaya diukur dan dibebankan pada produk. Pengukuran biaya atau cost measurement meliputi penentuan nilai dari bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead yang digunakan dalam proses produksi. Nilai biaya dapat berupa biaya aktual atau biaya perkiraan. Pembebanan biaya atau cost assignment adalah proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi, dapat dilakukan dengan pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitas. Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Contohnya, untuk membuat penawaran dibutuhkan informasi biaya produk per unit. Keputusan untuk membuat dan membeli suatu produk atau jasa atau keputusan untuk menerima atau menolak suatu pesanan khusus juga membutuhkan informasi biaya per unit. Kita masuk ke perhitungan HPP berdasarkan fungsi. Menghitung biaya dengan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver yang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contohnya, penggerak tingkat unit yang biasa digunakan untuk membebankan overhead meliputi unit yang diproduksi, jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, jumlah bahan baku langsung. Langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Ini adalah flowchart dari perhitungan HPP berdasarkan fungsi tarif keseluruhan pabrik. Dimulai dari biaya overhead dianggarkan, menghasilkan pembebanan biaya dari penelusuran langsung. Kemudian, tahap pertama, pembentukan kelompok biaya, menghasilkan kelompok biaya keseluruhan pabrik. Lalu, penggerak tingkat unit menghasilkan pembebanan biaya. Tahap kedua, biaya yang dibebankan menghasilkan produk. Cara perhitungan tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan tarif keseluruhan pabrik dimulai dari biaya overhead yang dianggarkan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Kemudian biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambahkan seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 1 tahun. Menghitung tarif keseluruhan pabrik dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Biasanya jam tenaga kerja langsung. Yang terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk. Caranya tarif dikali jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produk. Contohnya, Behring memproduksi 2 jenis telepon, yaitu model nirkabel dan model regular. Berikut data perkiraan dan data aktual dari perusahaan tersebut. Besarnya biaya overhead yang dianggarkan sebesar 360.000 US dollar. Aktivitas yang diharapkan jam tenaga kerja langsung 100.000, aktivitas aktual 100.000, overhead aktual 380.000 US dollar. Berikut adalah data aktual dari kedua produk.
Dari contoh tersebut dapat dihitung untuk menghitung tarif perkiraan overhead adalah overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Nilainya tadi 360.000 US dollar dibagi 100.000 JTKL. Hasilnya 3,60 US dollar jam tenaga kerja langsung. Untuk menghitung overhead yang dibebankan adalah tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Nilainya 3,60 US dollar untuk tarif overhead dikali 100.000 JKTL. Hasilnya 360.000 US dollar. Dan untuk overhead varian 380.000 US dollar dikurangi 360.000 US dollar, hasilnya 20.000 US dollar, termasuk kategori under apply overhead. Ini adalah contoh biaya per unit pada tarif keseluruhan pabrik. Dan perhitungan tarif overhead berdasarkan departemen. Tahap 1, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Tarif departemen ditentukan dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Tahap 2, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Dasar pemikiran, beberapa departemen produksi mungkin lebih banyak menggunakan overhead daripada departemen produksi lainnya. Contohnya, berikut data pabrik bearing ketika berpindah dari tarif keseluruhan pabrik menjadi tarif departemen. Dari soal di atas dapat ditentukan tarif departemen sebagai berikut. Tarif departemen pabrikasi, cara penghitungannya overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan. 252.000 US dollar adalah overhead yang dianggarkan dibagi 40.000 jam mesin yang diharapkan. Hasilnya 6,30 US dollar per jam mesin. Tarif departemen perakitan, cara perhitungannya overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung. 108.000 US dollar untuk biaya overhead yang dianggarkan dibagi 80.000 jam tenaga kerja langsung, hasilnya 1,35 per jam tenaga kerja langsung. Untuk menghitung overhead yang dibebankan, 6,30 US dollar dikali jam mesin aktual, kemudian 1,35 US dollar dikali jam tenaga kerja langsung aktual. Hasil dari kedua nilai tersebut adalah 252.000 US dollar ditambah dengan 108.000 US dollar menghasilkan 360.000 US dollar untuk overhead yang dibebankan. Ini adalah contoh perhitungan biaya per unit. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Faktor utamanya yaitu menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya berdasarkan unit secara tepat. Yang pertama, proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead adalah besar.
Di bawah turunannya adalah activity driver, adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek biaya lainnya. Aktivitas driver terdiri dari penggerak aktivitas tingkat unit, yang kedua penggerak aktivitas tingkat non-unit. Yang kedua, tingkat keanekaragaman produknya besar, menghasilkan selain keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan, keanekaragaman produk juga menjadi penyebab tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan overhead secara tepat. Demikian presentasi dari saya, Junita Rahman. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.